Halo semuanya, selamat datang kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di pertemuan ke-10. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai penetapan perencanaan pembayaran strategis atau Establishing Strategic Pay Plans. Utamanya kita akan membahas mengenai kompensasi langsung atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan direct compensation. Pertama, kita akan bahas tentang pengertian dari kompensasi. Kompensasi adalah total dari seluruh imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti atas layanan yang diberikan kepada perusahaan. Seperti yang kita tahu, karyawan ketika bekerja di perusahaan, mereka memberikan tenaga, keterampilan, maupun pikirannya. Nah, sebagai balas jasa atas apa yang telah diberikan oleh karyawan, maka perusahaan memberikan imbalan, baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya. Nah, imbalan tersebut dinamakan dengan kompensasi. Dalam pemberian kompensasi, perusahaan harus memperhatikan yang namanya asas keadilan dan juga kesetaraan. Hal ini maksudnya, perusahaan harus memberikan kompensasi berdasarkan kontribusi atau jasa yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Jumlah kompensasi yang sama untuk karyawan yang memberikan kontribusi yang berbeda akan membuat karyawan merasakan yang namanya ketidakadilan. Besarnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan akan bergantung dari beberapa faktor, misalnya saja faktor organisasi, faktor karyawan, serta faktor pasar tenaga kerja. Faktor organisasi berarti pemberian kompensasi ditentukan oleh kondisi internal di perusahaan atau organisasi tersebut. Di sini kita lihat ada 3 hal yang termasuk dalam faktor organisasi, yaitu kesuksesan organisasi, ukuran organisasi, serta kemampuan perusahaan untuk membayar. Organisasi yang besar dan sukses biasanya akan memiliki laba yang besar, sehingga dianggap memiliki kemampuan untuk membayar karyawan dengan tingkat kompensasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, karyawan yang bekerja di perusahaan yang besar dan sukses biasanya mengharapkan gaji mereka akan lebih tinggi dibandingkan dengan gaji karyawan lain yang bekerja di perusahaan yang lebih kecil dan kurang sukses. Faktor karyawan berarti pemberian kompensasi ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari karyawan itu sendiri, misalnya saja kinerja, kualifikasi, dan lama waktu bekerja. Dalam hal kinerja, karyawan akan berharap kompensasi yang diberikan oleh perusahaan setimpal dengan kinerja yang diberikan oleh karyawan. Karyawan dengan kinerja tinggi akan merasa tidak senang apabila mengetahui kompensasi yang dia terima nilainya sama dengan kompensasi karyawan lain yang memiliki kinerja lebih buruk. Tingkat kualifikasi karyawan juga harus diperhatikan dalam pemberian kompensasi. Karyawan dengan tingkat pendidikan yang tinggi dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga kompensasi yang diberikan kepada karyawan tersebut juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan kepada karyawan lain yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Kemudian, lama waktu bekerja juga akan menentukan besaran kompensasi yang diterima oleh karyawan. Karyawan senior yang sudah lama bekerja di perusahaan dianggap memiliki kontribusi dan juga pengalaman yang lebih tinggi, sehingga karyawan senior dianggap layak untuk mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi daripada karyawan baru yang masih memiliki sedikit pengalaman dan juga memberikan sedikit kontribusi bagi perusahaan. Dalam pemberian kompensasi, perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam pasar tenaga kerja.
Misalnya saja survei kompensasi, peraturan pemerintah, dan juga biaya hidup serta kondisi ekonomi. Yang dimaksud dengan survei kompensasi adalah perusahaan membandingkan tingkat kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut dengan tingkat kompensasi yang diberikan oleh perusahaan lain dalam industri yang sama. Jadi, besarnya kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan harus seimbang dengan besarnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan lain di industri yang sama. Pemberian kompensasi juga harus disesuaikan berdasarkan dengan peraturan dari pemerintah. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat yang namanya upah minimum provinsi dan upah minimum regional. Perusahaan harus memenuhi kedua peraturan tersebut dalam memberikan kompensasi dalam bentuk gaji maupun upah. Selain itu, pemberian kompensasi juga harus memperhatikan biaya hidup dan juga kondisi ekonomi. Diharapkan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dapat memenuhi semua biaya hidup dari karyawan sehingga karyawan dapat hidup dengan layak. Berdasarkan banyaknya faktor yang harus diperhatikan ketika menentukan kompensasi, hal ini menunjukkan bahwa penentuan kompensasi merupakan suatu proses yang rumit. Para pengambil keputusan di perusahaan harus memperhatikan banyak faktor untuk menentukan kompensasi yang tepat agar dapat memuaskan karyawan serta mempertahankan karyawan agar tetap bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, hal lain yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah perusahaan harus memiliki banyak komponen atau lebih dari satu komponen untuk menentukan kompensasi total yang akan diterima oleh karyawan. Adapun komponen-komponen dalam kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi finansial langsung yang meliputi gaji pokok, upah, komisi, bonus, insentif, profit sharing, gain sharing, serta stock ownership. Kemudian, ada juga yang namanya kompensasi finansial tidak langsung atau yang biasa juga disebut sebagai tunjangan atau benefit. Di sini kompensasi finansial tidak langsung atau benefit dibedakan menjadi dua, yaitu benefit wajib berdasarkan peraturan pemerintah, di mana perusahaan wajib memberikan benefit ini kepada karyawan, misalnya saja BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta benefit di luar kewajiban dari pemerintah. Misalnya di sini adalah asuransi kesehatan di luar BPJS, kemudian asuransi jiwa dan kecelakaan, dana pensiun, cuti dibayar, employee services, serta workplace flexibility. Kompensasi non-finansial merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan tetapi bukan dalam bentuk uang atau bukan dalam bentuk sesuatu yang dapat diuangkan. Contohnya di sini adalah lingkungan pekerjaan yang meliputi jabatan, pekerjaan yang menyenangkan, pekerjaan yang menantang, kantor yang baik dan nyaman, serta apresiasi dari perusahaan. Bentuk kompensasi non-finansial lainnya adalah fleksibilitas di tempat kerja. Misalnya saja di sini adalah jam kerja yang bebas atau yang biasa disebut dengan flexi time, kemudian pilihan untuk bekerja dari rumah ataupun pilihan untuk kerja paruh waktu. Komponen-komponen tersebut diberikan perusahaan sebagai imbalan atas kontribusi atau jasa karyawan, sehingga walaupun bukan dalam bentuk uang, tetapi disebut juga kompensasi. Pada pertemuan ini dan minggu depan, kita akan fokus membahas tentang kompensasi finansial. Hari ini kita akan membahas tentang kompensasi finansial langsung, dan minggu depan kita akan membahas tentang kompensasi finansial tidak langsung.
Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, berikut ada contoh soal untuk dikerjakan. Jawaban dari soal ini bisa diupload melalui Google Form yang terlampir dalam classroom kalian. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Sebuah rumah sakit memiliki budget total sebanyak 250 juta untuk memberikan kompensasi kepada seluruh karyawan rumah sakit. Jumlah karyawan rumah sakitnya ada 100 orang. Manajemen dari rumah sakit tersebut memutuskan bahwa seluruh karyawan akan menerima kompensasi yang sama, yaitu sebanyak 2,5 juta yang didapatkan dari 250 juta dibagi dengan 100 karyawan. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan yang dilakukan oleh manajemen dari rumah sakit tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan yang adil? Jelaskan alasannya. Kita sudah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi serta komponen-komponen dalam kompensasi. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan besaran kompensasi, utamanya adalah besaran komponen kompensasi finansial langsung, yaitu gaji pokok. Dalam menentukan besaran kompensasi finansial langsung gaji pokok, terdapat dua metode, yaitu yang pertama adalah metode job evaluation atau evaluasi pekerjaan. Dalam metode ini, pekerjaan-pekerjaan dalam perusahaan dibandingkan secara sistematis sehingga ditemukan pekerjaan mana yang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Evaluasi pekerjaan akan menghasilkan struktur gaji di mana pekerjaan yang lebih rumit menuntut tanggung jawab yang besar dan kualifikasi yang tinggi akan mendapatkan nilai yang tinggi, yang berarti bahwa pekerjaan tersebut akan layak untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Metode lain dalam menentukan besaran kompensasi finansial langsung gaji pokok adalah metode berdasarkan harga pasar atau market competitive pay plan. Dalam metode ini, besaran gaji pokok selain ditentukan dari nilai pekerjaan di dalam perusahaan, juga dibandingkan dengan nilai gaji yang diberikan oleh perusahaan lain dalam industri yang sama. Jadi, dalam menentukan besaran gaji pokok, perusahaan tidak hanya membandingkan nilai pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lain di internal perusahaan saja, tetapi perusahaan juga melihat dan membandingkan seberapa besar perusahaan lain memberikan gaji pokok untuk jenis pekerjaan yang sama di industri yang sama. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang metode dalam evaluasi jabatan. Salah satu metode yang paling populer digunakan untuk melakukan evaluasi jabatan adalah metode POINT. Dalam metode POINT, perusahaan berusaha untuk mencari yang namanya job value atau nilai pekerjaan dari masing-masing pekerjaan yang ada di perusahaan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode POINT untuk melakukan job evaluasi adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan akan menentukan beberapa faktor yang akan dijadikan dasar dalam pemberian kompensasi. Faktor-faktor tersebut biasanya dinamakan dengan compensable factor. Kedua, setelah ditentukan compensable factor, masing-masing dari compensable factor tersebut kemudian diberikan bobot menurut tingkat kepentingannya. Ketiga adalah penentuan nilai compensable factor untuk setiap jabatan atau pekerjaan di perusahaan. Keempat, nilai dari masing-masing compensable factor untuk masing-masing pekerjaan dikalikan dengan bobot dari compensable factor, kemudian hasilnya dijumlahkan sehingga menghasilkan job value. Untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai metode POINT dalam job evaluation, kita dapat melihat contoh dari tabel berikut. Tabel berikut menunjukkan contoh job evaluation menggunakan metode POINT untuk perusahaan consulting atau consulting company. Dalam melakukan evaluasi pekerjaan,
Perusahaan tersebut menetapkan ada 7 faktor yang akan dijadikan dalam penentuan dasar kompensasi. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama knowledge atau pengetahuan, kemudian leadership atau kepemimpinan, budget responsibility, tanggung jawab anggaran, kemudian responsibility for result atau tanggung jawab terhadap hasil, cognitive challenge atau tantangan kognitif, mobility atau mobilitas, serta strategic impact atau dampak strategis. Ketujuh faktor tersebut dinamakan dengan compensable factors. Hal ini berarti penentuan kompensasi akan ditentukan berdasarkan seberapa besar faktor-faktor tersebut dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan konsultan. Tahapan selanjutnya dalam job evaluation dengan menggunakan metode point adalah penentuan bobot dari compensable factor. Nah, bobot tersebut menunjukkan tingkatan seberapa penting compensable factor dalam menentukan kompensasi. Semakin tinggi angka bobot suatu compensation factor, menunjukkan bahwa faktor tersebut lebih dihargai dan lebih dianggap penting, sehingga oleh perusahaan diberikan bobot kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor lain. Dari contoh yang ada di tabel, kita dapat melihat bahwa compensable factor berupa knowledge atau pengetahuan mendapatkan bobot bernilai 2, sedangkan untuk compensable factor mobility mendapatkan bobot bernilai 1. Hal ini berarti bahwa knowledge lebih dihargai dalam perusahaan consulting karena knowledge dinilai lebih dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan atau jabatan yang ada di perusahaan consulting. Contoh lainnya adalah leadership dan juga responsibility for result. Leadership dan responsibility for result di situ mendapatkan bobot sebanyak 3 atau bobot yang paling tinggi dibandingkan dengan compensable factor lainnya. Hal ini dikarenakan kedua compensable factor tersebut dianggap lebih berharga atau lebih dibutuhkan dibandingkan dengan faktor-faktor compensable lainnya. Langkah selanjutnya dalam job evaluation menggunakan metode point adalah menentukan nilai compensable factor untuk masing-masing pekerjaan atau jabatan yang ada di perusahaan. Dalam contoh perusahaan consulting yang kita pakai, kita bisa melihat bahwa dalam perusahaan ini terdapat 5 jenis pekerjaan atau 5 jenis jabatan, yaitu yang pertama adalah asisten, kemudian yang kedua ada junior consultant, yang ketiga ada senior consultant, kemudian ada project lead, serta ada juga manager. Nilai untuk compensable factor dari kelima jabatan tersebut ditunjukkan dalam kolom yang diberi highlight kuning. Kita lihat di sini untuk jabatan sebagai asisten, nilai compensable factor knowledge itu diberi rating 2. Sedangkan untuk junior consultant, nilai untuk compensable factor-nya adalah 4. Sedangkan untuk senior consultant, nilai yang diberikan kepada compensable factor knowledge adalah 8. Hal ini berarti bahwa jabatan senior consultant membutuhkan knowledge yang lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan junior consultant maupun jabatan asisten. Contoh lainnya adalah untuk compensable factor leadership. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk compensable factor leadership, rating yang diberikan untuk jabatan asisten dan junior consultant itu bernilai 0. Sedangkan untuk jabatan senior consultant, compensable factor leadership memiliki nilai atau rating 2. Kemudian untuk project lead memiliki nilai compensable factor leadership sebanyak 4 dan manager memiliki nilai compensable factor leadership paling tinggi yaitu 8.
Hal ini menunjukkan bahwa leadership itu sangat dibutuhkan untuk jabatan atau pekerjaan sebagai manajer. Namun, untuk jabatan sebagai asisten dan junior consultant, compensable factor berupa leadership tidak terlalu dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan tersebut, sehingga nilainya pun 0. Langkah berikutnya dari job evaluation menggunakan metode point adalah menentukan job value dari masing-masing jabatan atau pekerjaan. Sebelum mendapatkan hasil akhir job value, kita harus mengalihkan dulu nilai dari masing-masing compensable factor untuk masing-masing pekerjaan dengan bobot dari compensable factor. Hasil perkalian tersebut dapat dilihat dalam tabel yang diberi highlight warna abu-abu atau dalam kolom value. Setelah diketahui hasil perkaliannya atau value-nya, maka semuanya dijumlahkan dan menghasilkan yang namanya adalah job value. Job value ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun struktur gaji atau tingkatan gaji dari masing-masing pekerjaan. Makin tinggi job value berarti untuk menjalankan pekerjaan tersebut dibutuhkan berbagai macam compensable factor dengan tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pekerjaan atau jabatan tersebut lebih susah untuk dilakukan sehingga harus dihargai dengan cara memberikan besaran gaji pokok atau kompensasi finansial langsung yang lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan lain yang memiliki job value lebih rendah. Dari contoh di perusahaan consulting yang kita pakai, kita bisa lihat bahwa nilai job value untuk pekerjaan sebagai manajer adalah 110. Nilai tersebut jauh lebih tinggi daripada nilai job value asisten sebanyak 22. Hal ini dikarenakan untuk bisa menjalankan pekerjaan sebagai manajer dibutuhkan knowledge, leadership, budget responsibility, responsibility for result, cognitive challenges, mobility, serta strategic impact yang jauh lebih tinggi daripada jabatan asisten. Selanjutnya, kita akan mempelajari bentuk financial compensation yang lain, yaitu insentif. Insentif merupakan bentuk kompensasi finansial lain yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dengan tujuan memotivasi karyawan agar mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan maupun memotivasi karyawan agar mereka dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi. Bentuk insentif pertama yang kita bahas adalah profit sharing atau pembagian laba. Dalam insentif ini, perusahaan membagikan sebagian dari laba perusahaan kepada karyawan. Sebagai contoh, di sini ada perusahaan A yang pada tahun 2019 memperoleh keuntungan sebanyak 500 miliar. Dari keuntungan tersebut, sebanyak 350 miliar kemudian digunakan perusahaan untuk menambah modal usaha. Namun masih ada sisa 150 miliar. 150 miliar tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dengan proporsi tertentu. Sebagian dari laba perusahaan yang tidak digunakan untuk menambah modal usaha, namun dibagikan kepada karyawan, merupakan bentuk insentif yang disebut dengan profit sharing. Dengan adanya profit sharing, keuntungan dari perusahaan secara langsung juga dapat dirasakan oleh para karyawan. Oleh karena itu, karyawan semakin lama akan semakin termotivasi untuk memberikan kinerja yang baik agar perusahaan juga menghasilkan laba yang semakin meningkat. Dengan laba perusahaan yang semakin meningkat, karyawan berharap agar jumlah profit sharing yang mereka terima juga akan semakin besar.
Bentuk insentif lain yang diberikan kepada karyawan adalah employee stock ownership atau kepemilikan saham oleh karyawan. Dalam bentuk insentif ini, perusahaan memberikan kepemilikan saham kepada karyawan. Cara yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah perusahaan memberikan secara langsung saham kepada karyawan ketika karyawan sudah mencapai kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perusahaan. Kemudian, cara yang lain adalah perusahaan memberikan harga diskon kepada karyawan yang ingin membeli saham perusahaan. Ketika karyawan memiliki saham perusahaan, hal ini berarti karyawan juga merupakan pemilik dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan karyawan menjadi lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras dan memberikan kinerja yang lebih baik agar perusahaan yang dia miliki mendapatkan keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari perkuliahan kita hari ini adalah penentuan kompensasi merupakan sebuah proses yang sangat rumit. Karena itu, perusahaan harus menggunakan berbagai macam komponen untuk menentukan besaran kompensasi total yang akan diberikan kepada karyawan. Kesimpulan lainnya adalah komponen kompensasi terdiri dari komponen kompensasi finansial yang berupa uang atau hal lain yang senilai dengan uang dan kompensasi non-finansial. Terakhir, dalam menentukan besaran kompensasi finansial langsung berupa gaji pokok, perusahaan dapat menentukan dengan menggunakan metode job evaluation ataupun metode market competitive pay plan.